Assalamualaikum Bu Ari, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Rizky, alhamdulillah luar biasa hari ini, sehat alhamdulillah. Ya, saya minta waktunya sebentar ya Bu Ari ya. Hari ini kita mengadakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas sebagai persiapan awal pembelajaran Bu Ari ya Bu ya. Tujuan jalannya supervisi adalah untuk mengevaluasi nanti proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap begitu ya Bu ya, dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu ya Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Ari. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran seperti apa yang Ibu lakukan pada pembelajaran yang akan kita supervisi besok ini? Terima kasih Bu Rizky untuk besok yang akan saya tunjukkan RPP-nya ke Bu Rizky itu tentang materi tema 3 subtema 1 tentang teks eksplanasi, juga tentang rangkaian listrik, intinya tentang penemu listrik pengubah wajah jumlah yang akan saya sampaikan besok ke anak-anak. Tujuan pembelajarannya yang akan saya capai itu agar siswa mampu mengidentifikasi ciri-cirinya teks eksplanasi itu bagaimana, ciri-cirinya seperti apa, dan itu nanti siswa supaya bisa mengidentifikasinya, bisa menyebutkannya dengan mudah, dengan tepat. Kemudian siswa juga akan mampu mencari informasi penting tentang materi yang saya sampaikan kepada mereka. Kemudian siswa juga setelah pembelajaran, siswa dapat mempresentasikan di depan kelas dengan penuh percaya diri, dengan keyakinan. Gitu, Bu Rizky. Wah, bagus sekali ya Bu Ari ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu Ari nih, area pengembangan seperti apa nih yang hendak Bu Ari capai supaya siswa itu lebih kreatif, inovatif dan sebagainya? Area pengembangannya itu apa saja? Untuk area pengembangan yang akan saya capai itu tujuannya itu agar siswa untuk memperdalam, intinya memperdalam keterampilan siswa, bagaimana mereka bercerita, mampu menulis, mampu menyimak, kemudian bisa berbicara ketika presentasi, ketika berdiskusi kelompok. Ini ada strategi kan akan saya terapkan itu diskusi kelompok, di mana akan melatih keterampilan siswa ketika berbicara, mengungkapkan pendapat mereka dengan teman satu kelompoknya, kemudian ada keterampilan menulis sehingga bisa digunakan dalam diskusi kelompok itu. Ya, terima kasih Bu Ari ya, sangat bagus sekali. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu ya, yang ketiga, yaitu strategi seperti apa nih yang Bu Ari persiapkan supaya siswa itu lebih aktif, kreatif, dan tidak malu tentunya ya pada saat proses presentasi seperti itu. Strateginya seperti apa? Strategi yang akan saya pakai itu yang pertama menggunakan KSE yang berdiferensi, kemudian akan menggunakan pola kelompok, itu nanti akan menerapkan diskusi kelompok, kemudian akan saya terapkan juga menggunakan strategi media. Intinya penggunaan media itu bisa saya menggunakan PowerPoint, kemudian saya menampilkan video tentang pembelajaran untuk sebelum masuk materi akan saya tampilkan video, kemudian akan saya tampilkan juga video yang menjelaskan tentang materi yang akan saya sampaikan di situ, agar siswa dapat menangkap dengan mudah apa yang saya sampaikan dan juga apa yang mereka lihat. Ya, bagus sekali Bu Ari. Semoga supervisi yang akan kita lakukan yang akan datang itu berdampak positif bagi murid ya. Dan murid ini akan lebih percaya diri, kreatif ya Bu Ari. Nah, sekian. Terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran yang akan datang, supervisi yang akan datang berjalan dengan lancar.
besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky atas bimbingannya, atas bantuannya. Semoga saya dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan lancar dan ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Hari ini siapa yang pimpin doa? Silakan Mbak Tia pimpin doa. Di tempat duduk siapkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai kepada ibu guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini sehat ya? Berarti hari ini sehat. Coba hari ini siapa yang tidak berangkat? Alhamdulillah hari ini sehat semua, berangkat semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Sudah hafal lagunya? Boleh berdiri. Untuk apa tujuannya ya? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Pintar Mas Oreo. Boleh sambil berdiri. Boleh sambil tepuk tangan. Sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, Bu Ari akan menampilkan sebuah video singkat. Perhatikan baik-baik ya. Ya kan? Sudah jelas videonya? Ya, mari kita lihat. Apa yang kamu lihat dari video yang telah ditampilkan? Cukup. Lihat rumah. Apalagi yang kamu lihat? Lampu. Apalagi? Gelap. Apalagi yang lain yang kamu lihat di video yang tadi ditayangkan? Tidak ada cahaya. Rumah, betul. Itu adalah video sebuah rumah yang besar ya. Terus yang kedua apalagi lampu. Iya, lampunya menyala. Apakah semua di dalam rumah itu lampunya menyala? Tidak. Ada sisi terang, ada sisi gelap. Kemudian yang kamu lihat di video tadi itu keadaan pada malam hari atau siang hari? Malam hari. Paham ya? Nah, dari video yang baru ditampilkan, hari ini kita akan membahas tentang tema 3, subtema 1 tentang penemu yang mengubah dunia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui bacaan listrik pengubah wajah dunia, peserta didik dapat menganalisis isi teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian ada tujuan pembelajaran kita melalui video nanti akan ditampilkan video, kalian dapat menganalisis tentang rangkaian listrik.
Yang pertama, teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan terjadinya suatu peristiwa atau peristiwa sosial atau peristiwa alam yang dibuat secara ilmiah. Sudah pernah membaca teks eksplanasi? Sudah. Boleh menampilkan contoh teks eksplanasi tentang listrik pengubah wajah dunia. Kelihatan? Listrik pengubah wajah dunia. Coba Mas Restu baca. Ada sedikit gambaran bagaimana arus listrik bisa sampai ke rumah alurnya ya. Jadi kenapa listrik bisa masuk ke rumah-rumah itu ada prosesnya, ada alurnya. Paham ya? Coba simak video yang akan Bu Ari tampilkan tentang rangkaian listrik. Di rumahmu ada saklar? Ada pertanyaan? Paham video yang tadi ditayangkan? Paham? Paham. Tadi tentang arus listrik ya. Kemudian pengaruh listrik sebelum dan sesudah adanya listrik. Sebelum ada listrik di sekitar kita saja. Sebelum listrik masuk desa, kira-kira desa Pandanarum gimana? Gelap. Terus apa lagi? Apa? Tidak ada cahaya. Mungkin ada cahaya. Apalagi yang kamu rasakan jika tidak ada listrik di Pandanarum? Kegiatannya susah. Contoh hari ini ya. Hari ini seharusnya kita bisa melihat video di layar, tetapi karena ada pemadaman listrik akhirnya tidak bisa ditayangkan. Itu kan termasuk kendalanya ya. Yang kamu rasakan, yang kita rasakan bersama-sama. Kemudian sebelum dulu merdeka tidak ada listrik, kamu belajar masih menggunakan apa ya? Sentir, lilin. Kalau zaman dulu tidak ada listrik, belajarnya itu pakai lilin. Mungkin lilin itu belum adanya sentir ya, sentir. Kemudian lampu petromak gitu ya, teklok itu namanya, gitu. Tapi sekarang setelah adanya listrik, yang kamu rasakan apa? Menjadi mudah, tinggal colok, tinggal tuh lampunya menyala. Itu manfaat listrik ya. Kemudian pekerjaan rumah tangga menjadi lebih mudah ya Mas Ariel ya. Ibumu menanak nasi dulu pakai apa namanya? Di tawon pakainya panci. Sekarang tinggal colok nasinya. Kamu menyetrika baju seragam, dulu pakai setrika yang pakai arang, sekarang tinggal colok
bajunya rapi. Iya Pak ya? Ya, kemudian di rumah itu ada rangkaian listrik yang dipakai. Di rumahnya kamu itu memakai rangkaian listrik apa? Paralel. Kebanyakan menggunakan rangkaian listrik paralel. Ada rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, rangkaian listrik campuran. Tadi sudah disimak ya. Tidak ada yang bertanya? Paham? Kalau sudah paham, Bu Ari akan membuat kelompok untuk mengerjakan tugas dari Bu Ari, akan dibentuk menjadi 3 kelompok. Masih semangat? Masih. Lagi? Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes. Bu Ari akan membagi menjadi 3 kelompok. Hitung 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3. 2, 3. Berdiri. Yang satu yang dapat angka 1 berkelompok dengan angka 1. Yang mendapat nomor 2 berkelompok dengan nomor 2, 3 dengan nomor 3. Kerjakan sekarang. Yuk. Itu ada tugas kelompok. Diskusikan dengan teman kelompokmu untuk mengerjakan AKPD yang sudah Bu Ari bagi. Jawabannya boleh di belakangnya atau di situ langsung. Sudah ada tempat untuk mengerjakan, jawabannya langsung di situ. Paham? Ada pertanyaan? Ya, jelas ya? Kerjakan. Biar kasih itu manfaatnya setelah arus listrik sampai di rumah itu seperti apa, kan banyak sekali. Di rumahmu ada listrik apa enggak? Ada. Manfaatnya untuk apa saja yang dimanfaatkan di rumahnya kamu itu untuk apa listrik? Banyak Bob? Iya. Itu akan itu. Terus lagi perbedaan rangkaian listrik dari dan paralel sudah dijelaskan. Kita dimasukkan di sini ya. Kemudian kelompok kelompok ini tentang topik masalah ya. Jadi ini dibaca dulu, nanti topiknya ditulis di sini. Topik masalahnya apa? Dibaca. Ini penulisnya menceritakan tentang apa? Permasalahannya apa? Dibaca kemudian ditulis di sini. Paham? Kelompok berapa? Ciri-ciri teks eksplanasi. Definisinya apa? Berarti artinya apa itu teks eksplanasi tadi sudah disampaikan. Ya, kalau saya di sini nggak ada. Nanti sudah di ada. Kalau teks eksplanasi apa kalau di sini? Ciri-cirinya apa saja? Cakap. Nanti setelah sudah selesai? Kelompok 1, benar? Sudah selesai? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Ya, kalau sudah selesai kita presentasikan di depan kelas. Siapa yang akan memulai presentasi dulu? Kelompok mana? Jom. Yang berani maju dulu. Presentasi di depan. Ya, kelompok 3. Silakan. Oh, Ion dan Mas Radit. Yang lain boleh bertanya dan menanggapi. Kalau ada yang bertanya, bertanya. Aku kan kalau setelah sampai ke setiap keluarga, kegiatan rumah tangga cukup mudah. Contoh, cuci mesin cuci, memasak nasi, merapikan baju, dan lain-lain.
Yang lain? Mas Orion? Tahu? Jom, Ajok jawab. 1. Rangkaian listrik kan ada 3. Coba sebutkan. 1. Seri. 2. Paralel. 3. Betul. Ada. Yang lain belum sempurna. Jawabannya masih ada kurang. Sama. Mempermudah pekerjaan rumah tangga. Kesimpulan apa sih yang kita pelajari pada hari ini? Yang kita pelajari pada hari ini itu apa sih? Ya, tentang tes eksplanasi ciri-cirinya. Yang kedua apa lagi yang dapat dari ini yang kita pelajari? Arus listrik. Terus? Ya, yang menentukan arus listrik dan rangkaian listriknya tidak apa sih yang kita pelajari hari ini? Pengaruh apa? Pengaruh? Pengaruh? Iya, pengaruh